Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, baik-baik saja. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar daring. Kali ini bab yang akan kita bahas yaitu mengenai kelasku yang indah, terutama yaitu KD yang kita pelajari mengatur lingkungan kelas atau sekolah yang indah, sejuk, bersih, dan asri. Sekolah merupakan tempat kedua bagi siswa setelah rumah. Oleh karena itu, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan sekolah harus dijaga agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Permasalahan lingkungan muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang merusak, seperti merusak tanaman, pemborosan air, membuang sampah sembarangan. Hal itu dapat mengakibatkan kelas kita tidak indah lagi. Maka proses pembelajaran juga tidak nyaman untuk melaksanakan. Nah, apa itu kelas? Kelas adalah tempat belajar dan berinteraksi dengan teman dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah dinamakan dengan kelas. Lingkungan kelas merupakan komponen utama dari sebuah sekolah. Oleh karena itu, kelas harus diatur dengan baik agar bersih dan indah dipandang. Kelas yang indah akan merasakan nyaman untuk pembelajaran. Sekarang, bagaimana cara menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan fisik kelas? Caranya yang pertama yaitu ruang kelas harus dalam kondisi baik. Hal itu ditandai dengan adanya sirkulasi udara yang sejuk, pengolahan, dan perawatan. Lalu yang kedua, setiap ruang kelas dilengkapi dengan administrasi kelas seperti denah tempat duduk siswa, pembagian piket, petugas rujukan, daftar pembelajaran, struktur kelas, dan tata tertib siswa. Yang ketiga, ruang kelas juga harus dilengkapi dengan alat-alat kebersihan ruangan, antara lain sapu lidi, sapu ijuk, serok, kemucing, tempat sampah, dan keset. Hal itu harus berada di ruang kelas. Lalu yang keempat, perlengkapan kelas seperti gambar lambang Garuda Pancasila, presiden dan wakil presiden, bisa juga slogan-slogan, mading, serta hiasan-hiasan lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, untuk memperindah penataan kelas, maka dibutuhkan seperti taplak meja, vas bunga, bisa juga dengan pot bunga yang hidup. Lalu yang keenam, waktu istirahat. Pintu dan jendela harus dibuka dan seluruh murid harus keluar dari ruangan agar terjadi sirkulasi udara yang baik. Berikutnya, cara mengatur ruang kelas yang indah. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu mengatur meja kursi di dalam kelas. Nah, hal ini adalah sarana untuk kita belajar. Apabila meja dan kursi diatur dengan baik, maka tata letaknya diatur dengan baik juga, maka kita akan belajar dengan nyaman. Yang kedua yaitu pengaturan dinding kelas. Pengaturan dinding kelas ini juga begitu. Jangan biarkan dinding kelasmu kosong. Maka sumber belajar, media, kata mutiara itu juga sebagai pajangan. Bisa juga pajangan karya siswa, dapat juga bermanfaat. Untuk apa? Bisa membina percaya diri, dapat mengembangkan kreativitas, dan dapat membangkitkan semangat belajar. Lalu yang ketiga, mengatur perabot di dalam kelas. Hal ini juga dibutuhkan karena beberapa sekolah ada yang mengharuskan untuk melepas sepatu. Seperti sekolah kita, sebelum masuk ke dalam kelas, untuk itu diperlukan sepatu di depan kelas supaya sepatu tertata rapi. Lalu yang keempat, tumbuhan di dalam dan di depan kelas. Ini sangat dibutuhkan supaya ruangan bisa menghasilkan oksigen secara murni yang ada di dalam tumbuhan tersebut.
Sekarang kita lanjutkan dengan keuntungan memelihara tanaman di dalam kelas. Di antaranya menyerap bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam udara. Yang kedua, menyaring debu dan pengotor dari udara di sekitarnya. Yang ketiga, tanaman juga menghasilkan oksigen dan meningkatkan kelembapan. Kemudian yang keempat, meredamkan kebisingan, memberikan efek penyejukan. Kemudian bisa juga menambahkan keindahan kelas, meningkatkan perasaan positif, mengurangi kecemasan, kebingungan, kesedihan, emosional, dan depresi. Ini adalah keuntungan memelihara tanaman di dalam kelas. Berikutnya adalah jenis tanaman yang ada di dalam kelas. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman indoor, yaitu dalam ruangan, yaitu tanaman yang ditanam di dalam kelas supaya kelas kita tampak indah. Kemudian yang kedua adalah tanaman semi outdoor. Hal ini juga membuat kelas menjadi nyaman dilihat, kemudian indah. Yaitu tanaman semi outdoor ini adalah tanaman yang ditanam di depan kelas. Jadi tidak hanya tanaman yang berada di dalam kelas, tapi tanaman juga bisa diletakkan di depan kelas. Contohnya tanaman indoor itu bisa juga bunga lidah mertua. Sedangkan tanaman yang cocok ditanam di depan kelas, contohnya yaitu tanaman bisa bunga sepatu, kemudian bisa bunga kertas, kemudian bisa juga bunga tapak udara. Sebaiknya tanaman yang ditanam itu di dalam maupun di luar, di depan kelas itu tanaman jenis yang mudah dirawat, kemudian menarik, tahan berada di dalam ruangan, serta mampu melangsungkan metabolisme sehingga dapat memberikan udara segar dan membersihkan polutan. Nah, itu tadi anak-anak ya, pembelajaran kita mengenai pendidikan lingkungan hidup, khususnya bab kelasku yang indah, KD, mengatur lingkungan kelas, sekolah yang indah, sejuk, bersih, dan asri. Saya harap kalian bisa melaksanakan nantinya di kelas kalian. Kemudian salam dari Bu Andar, yaitu tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menjaga lingkungan agar lingkungan kita tampak bersih dan indah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.